Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat. Berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh kali ini, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bilangan cacah. Namun anak-anak, sebelum kita memulai segala kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Ya anak-anak, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas bilangan bulat, di mana bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, anak-anak, bilangan cacah sendiri tidak terlepas dari yang namanya bilangan bulat. Mengapa demikian? Ya, karena bilangan cacah terdiri dari beberapa himpunan atau gabungan dari bilangan bulat, di mana bilangan yang kita gunakan itu dengan menghilangkan bilangan bulat negatif. Maka dapat disimpulkan, bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Atau lebih tepatnya, bilangan cacah dapat kita tuliskan atau kita sebutkan diawali dari dengan angka 0. Maka bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka semua bilangan yang tidak bertanda negatif itu dapat kita katakan dengan bilangan cacah. Begitu anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, ya. Di sini kalian diharapkan semuanya mampu untuk melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Nah, operasi hitung campuran itu anak-anak didasari dulu dengan apa? Operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nanti akan kita bahas lebih dalam pada contoh soal yang akan Bapak berikan. Ya anak-anak, materi kali ini kita awali dengan operasi hitung campuran bilangan cacah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada materi ini kita harus mengetahui konsep dan langkah-langkah yang harus kita kerjakan atau yang harus kita ketahui terlebih dahulu, agar nanti pada saat kita melakukan operasi hitung kita bisa lebih teliti dan mengetahui konsep tersebut. Yang pertama adalah, anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama, ya, kedudukan yang sama. Dan yang kedua, kita harus mengerjakan operasi urut dari sebelah kiri, ya. Kita harus mengerjakan operasi hitung itu urut dari sebelah kiri. Selanjutnya, nah, ada pengecualian anak-anak. Ketika kita menemukan tanda kurung, maka operasi hitung itu kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya ada penjumlahan dan pengurangan, tapi diselipkan atau diawali ataupun diakhiri dengan tanda kurung, maka tetap yang kita kerjakan lebih awal adalah yang tanda kurung. Nah, di sini ada Bapak berikan contoh. Yang pertama, 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Nah, tadi Bapak sudah berikan langkah-langkah dan konsepnya. Yang pertama sekali kita kerjakan adalah penjumlahan dari sebelah kiri, ya. Nah, ini adalah kita kerjakan urut dari kiri, maka hasilnya adalah 10.425, ya. Hasil dari 5.675 ditambah 4.750 adalah 10.425. Nah, untuk pengurangan tersebut anak-anak atau yang ada di layar ini kita pindahkan ke belakang, ya. Maka operasinya semakin singkat, dapat kita kerjakan kembali. 10.425 dikurang 3.880, hasilnya adalah 6.545. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali bukan? Oke. Jika kalian sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Baik anak-anak, pada soal nomor 2, di sini ada tanda kurung dan tanda penjumlahan dan pengurangan. Bapak bacakan kembali. 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620. Maka yang pertama sekali kita lakukan adalah
tanda kurung kita lakukan operasinya seperti yang langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan. Maka hasil dari 4.250 dikurang 2.620 adalah 1.630. Nah, angka 3.275 kembali kita pindahkan ke depan sebagai operasi hitung yang sudah dipersingkat. Maka operasinya kita kerjakan kembali. 3.275 ditambah 1.630 hasilnya adalah 4.905. Ya anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana cara melakukan operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan, berikutnya kita masuk ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Sama halnya anak-anak, di sini juga kita harus mengetahui konsep dan langkah-langkah dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang pertama, konsep yang harus kita ketahui adalah di mana perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, kita juga melakukan operasi hitung terlebih dahulu dari sebelah kiri, ya, urut dari sebelah kiri. Dan yang terakhir, ada juga pengecualian tadi seperti penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketika kita ketemu soal dalam tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu, ya. Walaupun ada penjumlahan di sebelah kiri dan pengurangan di sebelah kanan, ataupun perkalian di sebelah kiri, pembagian di sebelah kanan, tetap yang kita lakukan adalah yang di dalam kurung kita kerjakan lebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Contoh dari perkalian dan pembagian yang pertama adalah 250 dikali 50 dibagi 25 adalah, oke, kita kerjakan konsep yang pertama dari sebelah kiri ya anak-anak. 250 dikali 50 hasilnya adalah 12.500. Nah, operasi pembagian ini kita pindahkan mengikuti operasi perkalian yang sudah kita temukan hasilnya. Maka operasi singkatnya adalah 12.500 dibagi 25 hasilnya adalah 500. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, yang kedua 1.500 dibagi 50 dikali 14 hasilnya adalah, ingat konsepnya juga kita lakukan sama seperti nomor 1. Hanya saja di sini diawali dengan pembagian. Oke, baru dilanjutkan dengan perkalian. 1.500 dibagi 50 hasilnya adalah 30. Maka angka perkalian 14 ataupun operasi hitung perkalian ini kita pindahkan ke belakang mengikuti angka 30. Maka operasi singkatnya adalah 30 dikali 14 hasilnya adalah 420. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga anak-anak, di mana 75 dikali dengan dalam kurung 250 dibagi 25 adalah, nah, pasti kalian sudah mengetahui konsepnya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Oke, yang pertama sekali kita kerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Walaupun yang diawali dengan perkalian, tapi karena ada dalam kurung, maka akan kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka kita kerjakan 250 dibagi 25 itu hasilnya adalah 10. Maka angka 75 yang ada di depan kita pindahkan dengan mengikutkan operasi perkaliannya. Maka kita kerjakan operasi singkat. 75 dikali 10 hasilnya adalah 750. Mudah sekali bukan ya anak-anak? Nah anak-anak, ketika kita sudah paham cara menentukan ataupun mengerjakan operasi hitung baik penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian, nah sekarang kita akan coba melakukan operasi hitung campuran dari keempat operasi tersebut, baik itu penjumlahan dengan pengurangan, baik itu penjumlahan dengan perkalian, baik itu pembagian dengan penjumlahan dan sebagainya, atau bahkan kita gabung keempat-empatnya ya. Nah itu bisa kita lakukan dalam operasi hitung campuran bilangan caca ya. Nah anak-anak, dalam operasi hitung campuran bilangan caca juga memiliki beberapa aturan atau langkah-langkah. Nah di sini Bapak akan memberikan sedikit contoh dalam bentuk peringkat ya, ataupun Bapak umpamakan dalam bentuk anak tangga. Nah yang pertama sekali di sini Bapak berikan anak tangga, di mana anak tangga yang pertama ataupun urutan pertama adalah tanda kurung. Nah di sini yang menjadi pertama sekali atau yang lebih awal kita kerjakan adalah dalam kurung. Nah operasi hitung dalam tanda kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Kemudian urutan kedua anak-anak itu adalah perkalian dan pembagian seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan,
bahwa perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang sama, ya. Dan yang ketiga itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini juga memiliki kedudukan yang sama. Jadi, operasi hitung dalam bilangan caca adalah urutannya sebagai berikut. Tanda kurung, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Oke? Di sini Bapak jelaskan kembali sekali lagi supaya anak-anak lebih paham. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sesuai urutannya ya. Berikutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Oke, sama halnya operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut juga dari kiri. Itu ya anak-anak. Nah, di sini Bapak berikan beberapa contoh untuk operasi hitung campuran. Oke, contoh yang pertama, 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1500 dibagi 30, di mana 1500 dibagi 30 ini berada dalam kurung ya, berada dalam kurung. Wow, soalnya sungguh panjang ya anak-anak, tapi tidak usah khawatir. Jika kita sudah memahami konsep tersebut, itu tidak akan jadi masalah. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama sekali yang kita kerjakan anak-anak adalah di dalam kurung ya. Operasi yang ada di dalam kurung ini hasilnya adalah 1500 dibagi 30, hasilnya 50. Maka soal yang ada di awal kita tuliskan kembali dengan kita pindahkan ke tempat yang baru. Nah, setelah kita melakukan operasi dalam kurung, yang kedua kita lakukan adalah perkalian. Mengapa demikian? Karena perkalian urutannya lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka 40 dikali 150 hasilnya adalah 6000. Nah, sekarang anak-anak soalnya sudah lebih kerucut atau lebih singkat. Sekarang boleh kita lakukan penjumlahannya dari sebelah kiri, karena hanya melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Maka operasinya adalah 6250 dikurang 50 sama dengan 6200. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. 1500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5. Sama halnya kita lakukan dulu operasi hitung dari sebelah kiri, yaitu operasi hitung pembagian dan juga perkalian, di mana pembagian dan perkalian ini lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Maka hasilnya adalah 1500 dikurang 8 ditambah 1000 ya. Ini hasil dari 400 dibagi 50 hasilnya 8, dan 200 dikali 5 hasilnya 1000. Maka operasinya kita kerucutkan kembali. Sekarang kita kerjakan lebih dulu dari sebelah kiri. Maka hasilnya adalah 1492, ini hasil dari 1500 dikurang 8 dan kemudian ditambahkan dengan 1000, maka hasilnya adalah 2492. Wow, bagaimana kan? Gampang sekali ya. Sekarang kita tinggal mengulang saja kira-kira bagian mana saja yang kita masih kurang paham, dan kita lihat lebih teliti lagi ya anak-anak. Mungkin ini anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk operasi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Bapak yakin kalian pasti sudah paham. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, khususnya materi hari ini, dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, kalian dapat mengulang kembali video ini, dan semoga kalian dapat mengerti dan paham kembali. Nah, sebagai bentuk penugasan anak-anak, Bapak akan berikan kuis tentang operasi hitung campuran bilangan caca yang akan Bapak berikan nanti melalui Google Form. Nah, anak-anak nanti dapat menerima melalui wali kelas ataupun guru bidang studinya masing-masing. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya, sampai jumpa dan tetap semangat.